Ada 24 indikator yang mengukur keberhasilan kabupaten kota layak anak yang kemudian dikelompokkan dalam 5 klaster. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten Deputi tadi, yaitu klaster pertama, bidang hak sipil dan kebebasan, klaster kedua, bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga, bidang kesehatan dasar, klaster keempat, bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, klaster kelima, perlindungan khusus yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak atau KH, yaitu 1. Non-diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Ini yang menjadi landasan bagi sejumlah kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Pasir juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pasir Nomor 10 Tahun 2014 tentang pedoman pengarus utamaan hak anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak tingkat Kabupaten Pasir dan beberapa aturan lainnya, mulai dari peraturan bupati, peraturan daerah, dan instruksi bupati. Karena menilai bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Evaluasi Kabupaten Layak Anak adalah salah satu dari 5 tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Proses evaluasi dimulai dari evaluasi mandiri oleh daerah kabupaten kota, verifikasi administrasi oleh provinsi, dan penyampaian hasil verifikasi administrasi ke pusat, lalu peninjauan ulang hasil verifikasi. Penetapan penilaian Kabupaten Layak Anak melibatkan kementerian, lembaga, dan tim independen. Ada 5 kategori penghargaan yang diberikan untuk Kabupaten Layak Anak, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Kabupaten Pasir telah 7 kali mendapat predikat Pratama untuk Kabupaten Layak Anak yang merupakan predikat paling dasar atau paling terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sedikit saya menjelaskan pada saat monitoring Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Bapak Pri Budiarta Nur Sitepu, didampingi pada waktu itu Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Ibu Amurwani Dwi L beserta rombongan yang bisa saya sebutkan satu persatu pada bulan Juli 2024, disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring di lapangan, pada prakteknya pemerintah Kabupaten Pasir telah menjalankan indikator Kabupaten Layak Anak, tetapi terdapat kekurangan dari Pemkab Pasir dalam hal administrasi, yaitu kurangnya bukti dukung. Padahal ini menjadi salah satu poin dalam penilaian. Bahkan menurut Deputi, sebenarnya Kabupaten Pasir ini bisa saja mendapat predikat yang lebih tinggi. Inilah yang nantinya menjadi cambuk buat kami pemerintah Kabupaten Pasir dan menjadikan hasil monitoring tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Hadirin yang berbahagia, verifikasi lapangan hibrid Kabupaten Kota Layak Anak ini sebagai langkah membangun komitmen daerah, khususnya kami dari pemerintah Kabupaten Pasir, akan pentingnya data dan dokumen untuk menjawab evaluasi Kabupaten Layak Anak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di mana selama ini
banyak data atau dokumen untuk menjawab evaluasi kabupaten kota layak anak yang tidak tersedia. Dan dari pertanyaan evaluasi kabupaten kota layak anak ini, ada beberapa pertanyaan yang tidak dipahami. Seperti di klaster 5, indikator 21C, anak yang dibebaskan dari pekerja anak atau PA dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau BPTA. Pertanyaan nomor 1 yaitu, apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan? Kami menjawab tidak ada pekerja anak di Kabupaten Pasir. Namun nilai yang kami dapat adalah nilai 1,8 dari total nilai 9 atau boleh dikatakan nilai terendah. Menurut kami seharusnya kalau tidak ada pekerja anak dan dilengkapi dengan dokumen pernyataan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir serta dilengkapi dokumen terkait upaya yang telah dilaksanakan di Snaker Trans, nilainya seharusnya tinggi. Hadirin yang berbahagia, 90% kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Pasir telah berkomitmen untuk mengimplementasikan konvensi hak anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di kabupaten kota, sehingga upaya mewujudkan Indonesia layak anak atau idola akan terlaksana. Khususnya untuk Kabupaten Pasir, diantaranya 1, di mana Puskesmas Pasir Blengkong yang merupakan puskesmas nomor 3 dari seluruh puskesmas yang ada di Kaltim yang telah terstandarisasi PRAT atau pelayanan ramah anak puskesmas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2, kami sangat mendukung penanganan stunting dengan telah dibentuk tim penanganan stunting dengan SK Bupati nomor keputusan Bupati Pasir nomor 050-KEP-79-2022. Tidak hanya sekedar membentuk tim, tetapi semua telah bekerja keras sampai ke desa untuk menangani stunting. 3, 2 desa di Kabupaten Pasir, yaitu Desa Songka dan Desa Janju yang merupakan lokus DRPPA atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang ditunjuk oleh Kementerian PPPA RI, di mana Provinsi Kalimantan Timur hanya ada 4 desa yang ditunjuk sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, 2 desa di Kabupaten Pasir dan 2 desa di Kabupaten Berau. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana visi misi pemerintah Kabupaten Pasir, yaitu Pasir Tuntas, Pasir yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera, dan telah kami tuangkan dalam 11 program prioritas. Kami memiliki program Nanti Anak Desa Harus Sehat dan Cerdas, serta Anak Muda Mandiri. Ini salah satu pengejawantahan bahwa Pemkab Pasir serius memberikan ruang dan hak penuh kepada anak-anak kami untuk berekspresi. Dan perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Kota Layak Anak tidak hanya berkaitan dengan anak-anak dapat berekspresi menyalurkan bakatnya dan tersedianya sarana ramah anak, tetapi yang utama adalah perhatian kita akan pendidikan dan kesehatan yang merata serta keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan. Inilah yang menjadikan kami, pemerintah Kabupaten Pasir, serius dalam menjalankan setiap tahapan, termasuk salah satunya pada verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Kota Layak Anak yang saat ini kita laksanakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa predikat adalah tujuan, tetapi ini bukan hanya tentang predikat, tetapi apakah kita selaku pemerintah memang sudah pantas disebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Olamalin aso buen silondo, hari esok lebih baik dari hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.